Bismillahirrahmanirrahim. Segala puja dan puji hanya milik Allah Jalla fi'ula. Salawat dan juga salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagai faedah di pagi hari ini, kita akan membahas tentang pahala besar bagi seorang wanita di bulan Ramadan. Artinya risalah ini khusus bagi para wanita. Antum bisa menyampaikan kepada istri-istri antum yang punya istri, atau kepada orang tua, atau kepada saudari, bahwa ada pahala besar bagi mereka di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kalau kita perhatikan, kita kaum laki-laki, ada satu tanggung jawab bagi kita untuk mencari nafkah, dan itu pahala yang sangat besar dibandingkan sedekah kepada orang lain. Maka sedekah kepada keluarga jauh lebih besar lagi. Tapi bagi kita laki-laki yang bekerja, ada waktu istirahat. Kita lihat mungkin para pekerja di pemerintahan, dalam satu pekan itu ada mungkin 1-2 hari mereka beristirahat. Tapi kaum wanita itu tidak ada istirahatnya. Mereka bekerja setiap hari. Bagaimana kita lihat lelahnya mereka, mulai menyapu, kemudian mengepel, memasak lagi, kemudian mencuci, perkakas dapur lagi. Bagi yang punya anak, apalagi masih bayi, ngurus bayinya lagi. Belum ngurus kita para suami. Belum lagi mereka juga punya hak kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka juga harus sholat 5 waktu. Apalagi di bulan Ramadan, mereka juga tarawih, mereka juga puasa. Lelah kita perhatikan kaum wanita itu dibandingkan kita laki-laki. Tetapi lelahnya mereka itu berpahala besar kalau seandainya para wanita itu cerdas, di mana seluruh pekerjaan dan lelahnya mereka dalam rumah tangga itu memang diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dianggap aktivitas biasa. Kalau hanya sekedar dianggap aktivitas biasa, karena itu memang sudah tugasnya wanita, yang nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seandainya lelahnya mereka, nyapunya mereka, ngepelnya mereka, masaknya mereka, melayaninya mereka kepada suami-suami mereka, mengurusnya mereka kepada anak-anak, dan begitu seterusnya, itu diniatkan karena Allah subhanahu wa ta'ala, maka semuanya akan menjadi pahala. Sampaikan kepada mereka, semuanya akan jadi pahala besar. Lebih-lebih kalau seandainya itu dilakukan di bulan Ramadan. Coba bayangkan kalau seandainya dalam satu keluarga itu jumlahnya banyak. Di sana ada suaminya, kemudian ada anak-anaknya, mungkin ada yang punya anak 3, 4, 5, 6, 7 sampai 10 umpamanya. Atau mungkin ada beberapa keluarga yang ikut tersangkut juga di rumah kita. Kemudian istri kita, ibu kita memasakkan untuk kita untuk berbuka puasa. Berapa pahala yang akan didapat seorang wanita coba? Nabi SAW mengatakan, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghairu annahu la yanqusa min ajri as-sa'imi syai'an. Kata Nabi SAW, barang siapa yang memberi makan, memberi iftar bagi orang-orang yang berpuasa, maka dia akan mendapatkan pahala orang yang berpuasa tersebut tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Coba bayangkan, istri kita masak untuk kita atau untuk anak-anak kita. Kalau anaknya 10 umpamanya,
Berapa banyak pahala yang akan didapat seorang wanita itu? Berarti dia mendapatkan pahala puasa kita dari suaminya, belum lagi pahala anak-anak yang berpuasa. Kalau 10 anaknya berpuasa semua, berarti seolah-olah dia berpuasa 10 kali. Artinya besar sekali jasanya seorang wanita ketika melayani kita dan anak-anaknya ketika menyiapkan untuk berbuka puasa itu. Besar pahalanya. Dan ini harus diniatkan. Kasih tahu para wanita itu, niatkan ketika anda masak, maka niatkan bahwa saya ini masak karena Allah, dan saya masak untuk memberi buka suami istri saya dan mengharap pahala Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Ini kalau wanitanya cerdas, diniatkan seperti itu, maka dia akan dapat pahala satu keluarga tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini baru memberi makan orang yang berpuasa dari masakannya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, belum lagi menyediakan sahur. Kita laki-laki ini kadang-kadang tidur saja kan, taunya dibangunkan oleh istri, bangun bang, sahur kan gitu. Atau anak-anak, belum lagi yang sulit bangun, dibangunkan sama istri kita. Dan sudah insting seorang wanita, karena sudah tanggung jawab dia, mesti bangun tuh jam 2, setengah 3, jam 3, karena sudah tanggung jawab dia. Kalau seandainya ketika dia menyiapkan makanan sahur untuk kita itu diniatkan karena Allah, lelah letihnya, kurang tidurnya, maka itu pahala yang sangat besar. Karena bagaimanapun Nabi SAW mengatakan, tasahharu fa inna fi sahurikum barakah. Sahurlah kalian, karena dimakan sahur itu ada keberkahan. Siapa yang membawa berkah kepada kita coba, kalau bukan karena ibu kita yang menyiapkan atau istri kita yang menyiapkan? Betapa banyak barokah yang akan dapat seorang istri ketika membangunkan kita di waktu sahur. Apalagi di waktu sahur itu bertepatan dengan sepertiga malam akhir. Dan sepertiga malam akhir kita tahu hadisnya yang ma'ruf, yanzilu rabbuna ila sama'i dunya fi kulli thuluthil lailil akhir wa dzalika kulla lailatin. Di mana Rabb kita Allah Subhanahu wa taala turun di sepertiga malam akhir. Dan itu setiap malam. Apalagi di bulan Ramadan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan, man yad'uni fa astajibana wa man yas'aluni fa u'tiyah wa man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang berdoa ku kabulkan, siapa yang minta ku kasih, siapa yang beristighfar ku ampuni dosa-dosanya. Coba bayangkan kalau seorang wanita bangun di sepertiga malam akhir, sambil menyiapkan sahur dia berdoa, sambil menyiapkan sahur dia meminta, sambil menyiapkan sahur dia beristighfar. Berapa pahala yang akan didapati seorang wanita yang menyiapkan sahur untuk kita? Belum lagi pahala menyediakan makanan untuk kita, karena kita akan berpuasa masalahnya. Jadi wasilahnya puasa kita ini itu karena mereka juga, karena lelah letihnya para wanita, para ibu yang menyiapkan makan sahur, sehingga kita beribadah puasa itu dengan nyaman. Coba kalau seandainya istri tak masak, makan sahur apa itu? Kadang-kadang tak bangun pula apa itu, mungkin terganggu mungkin ibadah kita. Dan ini pahala luar biasa. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini yang ada sangkut pautnya dengan kita, bahwa sibuknya para wanita di dapur itu ada pahala besar. Sampaikan kepada mereka, ini pahala besar. Cuman ada wanita-wanita terkadang karena tidak paham, mereka mengeluh. Justru keluhan mereka tidak akan dapat pahala. Dan lelah letihnya mereka itu menjadi wanita paling bahagia di bulan Ramadan itu, karena dia akan mendulang pahala sebanyak-banyaknya. Belum lagi disertai dengan hak mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga puasa seperti kita puasa, mereka juga sholat seperti kita juga sholat. Tapi kita tidak bisa melakukan apa yang mereka lakukan. Seandainya tugas wanita itu digantikan oleh kita, saya yakin antum tidak akan sanggup. Tidak akan sanggup. Dalam satu waktu dia ngurus anak, dia masak, dia ngepel, dia nyapu, dan tidak ada liburnya. Mana wanita ada liburnya? Nggak ada wanita itu ada liburnya. Kita masih ada liburnya. Hari Ahad mungkin kita libur ya, bagi yang di pemerintahan bisa tidur nyenyak. Tapi mereka tidak ada liburnya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Dari sini maka harusnya kita laki-laki paham dengan mereka.
Makanya para ulama menasihatkan, tolong bagi para suami, kalau sudah 10 akhir Ramadan, kalau 10 akhir Ramadan, ringankan tugas mereka. Mereka sudah lelah dari awal Ramadan sampai 20 hari. Kemudian sebentar lagi kita akan masuk 10 akhir Ramadan. Ringankan tugas mereka. Sebagaimana kita juga menginginkan mendapatkan malam Lailatul Qadar, istri kita juga sama, ingin mendapatkan Lailatul Qadar. Coba bayangkan kalau tugas para istri itu sama saja dari awal Ramadan sampai akhir Ramadan, lelahnya, letihnya. Kemudian sama-sama tarawih dengan antum, antum khusus tarawihnya, istri antum nguap-nguap lah kan, itu kelelahan. Ya, ringankan mereka, jangan terlalu menuntut kepada mereka. Artinya tugasnya itu kalau tidak bisa dihilangkan 100%, ya minimalnya diringankan. Mungkin ya kalau sekarang kan bisalah kita meringankan mereka, contoh saja menyuci pakaian. Nah, sekarang sudah ada laundry. 10 hari terakhir itu laundrykan saja biar dia enggak lelah. Atau bantu juga menyapu di 10 terakhir Ramadan itu, supaya ketika malamnya menghidupkan malam itu sama-sama tak gantung kan, itu sama-sama tak lelah, sehingga satu keluarga mendapatkan Lailatul Qadar. Ini kadang-kadang banyak suami yang tidak berakal kan begitu, membiarkan istrinya ya diberikan tugas sebagaimana tugas mereka. Maka ringankan minimal di 10 terakhir, masa setahun sekali kan, setahun sekali 10 hari saja. Bebaskan mereka dari tugas-tugas itu, minimalnya ringankan, supaya sama-sama bisa khusyuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bagi para wanita yang haid? Mereka banyak pantangan-pantangan ibadah. Maka wanita-wanita haid juga sebenarnya bisa melakukan aktivitas yang tidak ada larangan dengan kehaidan. Contoh berzikir, sampaikan kepada mereka, walaupun mereka dilarang sholat, kemudian dilarang puasa, tapi zikir kan tidak dilarang. Maka di bulan Ramadan perbanyak zikir, atau membaca Al-Quran dari handphone. Karena fatwa para ulama, membaca Al-Quran dari mushaf ketika haid dengan membaca Al-Quran dari handphone itu berbeda hukumnya. Kalau membaca Al-Quran dari mushaf, terjadi khilaf para ulama, ada yang membolehkan, ada yang tidak, dan pendapat jumhur mengatakan tidak boleh bagi wanita haid. Tapi kalau dari handphone, ulama kontemporer, karena di zaman Rasul tidak ada handphone, tentu mengambil fatwa ulama kontemporer kan gitu, ulama kekinian, mereka mengatakan boleh, karena handphone itu bukan mushaf. Handphone itu bukan mushaf. Handphone ya handphone, walaupun dalam handphone itu ada mushaf, tapi tidak dikatakan dia mushaf, karena bisa dihilangkan, bisa dimunculkan. Makanya para ulama membolehkan wanita haid itu membaca Al-Quran dari mushaf. Dan kalaupun mereka sudah kelelahan, keletihan karena menyapu, mengepel, mencuci, memasak, mencuci perkakas dapur, mengurus anak dan begitu seterusnya, minimalnya kalaupun mereka sudah tidak sanggup membaca Al-Quran, nasihati, di hadapan mereka ada handphone, ada YouTube kan itu, ada program tilawatil Quran, dengarkan. Karena terkadang mendengarkan Al-Quran juga lebih terasa. Nabi SAW itu bukan hanya membaca Quran, tapi terkadang juga mendengarkan Quran. Sebagaimana dalam sebuah hadis dia meminta kepada Abdullah ibn Mas'ud ibnu Ummi Abdin ini untuk membacakan Al-Quran. Sampai-sampai Abdullah ibn Mas'ud atau kunyahnya ibnu Ummi Abdin ini mengatakan kepada Rasul, "A'aqra'u 'alaikal Qur'an wal Qur'anu unzila ilaika ya Rasulullah." Rasul, haruskah saya membaca Al-Quran di hadapan? Bukankah tuh Quran itu turun kepadamu? Maka Nabi SAW mengatakan, "Iqra," sudah baca saja. Akhirnya kemudian Abdullah bin Mas'ud membaca surah An-Nisa sampai kepada ayat, "Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid." Maka Nabi SAW mengatakan, "Hasbuka ya Ibn Mas'ud." Cukup. Abdullah bin Mas'ud melihat Nabi SAW pun menangis dan tangisannya membasahi janggutnya. Kenapa? Karena ayat itu menyinggung dirinya. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika biha wa ji'na, gimana Ustaz? Wa ji'na bika fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bisyahid wa ji'na bika biha ulai syahida. Ya. Bagaimana kalau seandainya kami datangkan pada tiap-tiap umat ini
seorang saksi, dan engkau akan menjadi saksi bagi mereka. Ketika ayat ini menyinggung Nabi SAW, Rasul langsung menangis dan mengatakan hasbuk, hasbuk, cukup. Syahidnya adalah Nabi mendengarkan bacaan Al-Quran. Jadi kalau lelah letih karena aktivitas pekerjaan para wanita, bisa mendengarkan Quran ataupun mendengarkan ceramah-ceramah. Yang jelas lewatnya bulan Ramadan itu jangan terlewatkan begitu saja. Bisa berzikir, memperbanyak solawat, memperbanyak istighfar, mendengarkan kajian di YouTube, mendengarkan murattal dan begitu seterusnya. Dan itu juga pahala tersendiri. Jadi sebenarnya wanita dan laki-laki itu sama-sama mendulang pahala besar di bulan Ramadan. Bagi wanita ada amalan khusus bagi mereka, sebagaimana kita laki-laki juga ada amalan khusus. Oleh karena itulah ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, sampaikan kepada istri-istri kita bahwa di dapurnya, lelah letihnya mereka di dapur itu ada pahala besar, dan semua akan dicatat di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semua ada balasannya. Al jazau min jinsil amal. Semua balasan itu sesuai dengan pekerjaannya, tergantung niatnya. Innamal a'malu binniyat. Amal itu ditentukan dengan niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan dibalas dan tidaknya sebuah amal juga ditentukan niatnya. Maka sampaikan kepada mereka, luruskan niat di bulan Ramadan, bahwa lelahnya letihnya kalau diniatkan karena Allah, insyaallah semua berpahala. Karena memang dalam kehidupan ini kan ada waktu-waktunya orang itu semangat, ikhwan. Makanya kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan apa? Manusia itu ada waktu ikbal, ada waktu idbar. Ada waktu orang itu semangat, ikbal namanya. Hati ini melihat ibadah itu semangat sekali. Ya baca Quran semangat, ya salat malam semangat, berzikir semangat. Ada waktu-waktunya orang itu bersemangat luar biasa. Tapi ada waktu-waktunya idbar, futur. Orang itu malas sekali, baca Quran malas, sholat juga malas kan itu. Begitulah manusia, kadang semangat, kadang tidak. Makanya Rasul mengatakan likulli surratin fatrah, wa likulli fatratin surrah. Setiap kesemangatan itu ada fatrahnya, ada futurnya, dan setiap futur itu juga ada semangatnya. Tetapi Rasul mengatakan faman kanat fatratuhu ila sunnah faqad ihtada. Barang siapa yang ketika futurnya diarahkan kepada sunnah, maka dia akan dapat pahala. Tapi kalau ketika futurnya diarahkan kepada selain sunnah, kepada maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, halaka, pasti dia hancur. Minimalnya kalau kita sedang futur, jauhi maksiat gitu saja. Kalaupun kita tidak ibadah, jangan sampai kemudian ketika kita futur sudah tidak ibadah, masuklah maksiat. Kalau bisa, waktu-waktu futur itu sekalipun kita tidak beribadah kepada Allah, jauhi maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Makanya Nabi SAW mengarahkan seperti itu. Maka bagi kaum wanita juga sama. Kalau ada waktu lelahnya, waktu capeknya, minimalnya jangan bermaksiat. Dengan cara apa? Mengeluh. Kan wanita-wanita yang tidak berakal kadang-kadang mengeluh. Mengeluh kepada suaminya karena lelahnya, letihnya dan begitu seterusnya. Suaminya pula tak punya pengertian. Nah, kalau lelah letihnya kemudian dikeluhkan, maka hilang pahala lelahnya, hilang pahala letihnya. Oleh karena itulah maka sampaikan banyak pahala besar yang akan didapati para wanita di bulan Ramadan. Mungkin ini yang bisa sampaikan dan ada manfaatnya. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.